Bismillah. Qala al-alif rahimahullah ta'ala. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العمل أفسده وأحبطه وصار صاحبه من المخلدين في النار. Seperti orang-orang yang solidarisme karena alma mater, karena partai, karena sama-sama golongan, maka apa yang dikatakan oleh mereka benar. Karena sama-sama partainya, karena sama-sama anggota kelompok demikian dan demikian. Maka di sini Abu Thalib diajak di akhir hayatnya oleh Nabi, tidak tanggung-tanggung, bukan dai, bukan syekh, Nabi. Namun dia didatangi oleh dua gembong kesyirikan pada zaman itu, Abu Jahal yang mati dalam keadaan kesyirikan dan Abdullah ibnu Abi Umayyah yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Maka bagaimana di sini nasibnya? Abdullah ibnu Abi Umayyah menyebabkan kesyirikan Abu Thalib dan dia masuk Islam, masuk surga. Abu Thalib di neraka. Itulah hikmah Allah. Abu Jahal mampus dalam keadaan kesyirikan, dibantai di perang Badr oleh dua remaja. Namun Abdullah ibnu Abi Umayyah yang pada saat itu jangan ikuti ajaran Muhammad, gembong kesyirikan, Allah rubah hatinya di perang Fathu Makkah. Maka dia termasuk dari orang-orang yang masuk kepada Islam dan sekarang radhiyallahu anhu masuk surga. Abu Thalib hasil dari ajakannya masuk neraka. Itu hikmah Allah. Namun tetap poin di sini adalah Nabi akhirnya tidak bisa mengajak kepada ketauhidan. Matilah Abu Thalib dalam keadaan kesyirikan. Dia bersumpah, walladzi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku ada padanya, la astaghfiranna lak malam unha angka, maka pasti aku akan meminta ampun kepadamu terus wahai pamanku. Kemudian Allah turunkan ayat di surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mim ba'di matabayyana lahum annahum aduwwun annahum ashabul jahim. Maka tidak boleh dan tidak pantas bagi seorang nabi dan kaum mukminin yang mengikuti nabi untuk memintakan istighfar kepada orang-orang meskipun jabatannya dekat dari keluarga, yang mana dia itu mati dalam keadaan tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jelas dia itu mati dalam keadaan kesyirikan. Maka menangislah Nabi, dilarang oleh Allah untuk beristighfar, dan Allah menurunkan ayat kepada Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka kamu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah seorang masuk kepada surga, seorang masuk kepada api neraka. Itu pekerjaan Allah, itu hak Allah. Nabi Muhammad hanya memberikan ini tauhid, selamatkan diri kalian dari api neraka, ibadahilah Allah dengan tauhid itu. Adapun si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, bukan hak Nabi. Maka ini contoh yang kedua. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan contoh yang ketiga, juga waqa kepada Nabi dilarang untuk beristighfar kepada ibunya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah. Di saat disebutkan kami dulu bersama Nabi di saat safar, fanazala bina wa nahnu ma'ahu qarib min alfi raqib, bahwa kami dulu di dalam safar sekitar 1000 pasukan berkuda. Maka Nabi turun fasala rakaatain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Summa aqbala alaina biwajhihi wa ainahu tadrifan. Maka datang Nabi setelah tadi pergi ke suatu tempat, kembali wajahnya dalam keadaan sedih dan mengucurkan air mata dari matanya. Maka berkatalah Umar yang sangat mencintai Nabi, fidaka bi abi wa ummi bihada lafad, fafadahu bil ab wal yang biasa lafad ini disebutkan
fidaka bi abi wa ummi, maka tebusannya bapakku dan ibuku atas kesedihan kamu. Itu istilah Arab yang menunjukkan bahwa Nabi dicintai oleh para sahabatnya dan para sahabatnya sangat mencintai Nabi. Maka apa yang terjadi wahai Rasulullah? Malak qala ini sa'altu rabbi jalla wa ala fil istighfar li ummi falam ya'dan li. Maka aku meminta izin untuk mengampuni dosa-dosa ibuku yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka aku tidak diizinkan oleh Allah. Maka ini syahidnya, falam ya'dan li. Fadama'tu ainayya rahmatan laha minan nar. Maka aku menangis karena rahmah. Lihat Nabi Muhammad, Nabi yang penuh rahmah. Rahmat meskipun kepada para sahabatnya dan kepada ibunya yang mati dalam keadaan kesyirikan. Rahmatnya tetap karena dia yang melahirkan. Dia ibu kandungku. Meskipun dia dibenci oleh Allah dan masuk kepada api neraka, maka dia menangis karena ibu yang melahirkannya, yang mengandungnya 9 bulan. Dalam keadaan kecapean, kelelahan. Maka awas di antara kalian tidak menghormati ibunya, maka ingatlah dulu waktu kalian di dalam perut ibunda. Maka Nabi Muhammad menangis karena rahmah ini. Meskipun perempuan ini musyrik, menyekutukan Allah di dalam masa hidupnya seperti orang-orang kufar Quraisy, maka kesimpulannya Nabi Muhammad pun menangis. Kemudian setelah itu yang menjadi poin pendalilan adalah istaghfartu li ummi walam ya'dan li. Maka aku minta izin kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa ibuku, beristighfar dilarang. Istighfar dilarang. Maka ini mafsadah dari orang-orang yang melaksanakan kesyirikan yang ke-8. Dan hadis ini asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari lafaz yang ada di dalam Syarah Al-Mumti ini, dan hadisnya sahih. Maka mafsadah dari orang-orang yang musyrik yang kita pelajari sekarang, pertama, mafsadah dari kesyirikan, dia menyempal dari agama yang benar, seperti Yahud dan Nasara menjadi gembong kemusyrikan. Dan yang kedua, orang-orang musyrik itu dihalalkan darahnya. Siapa mereka? Kufar harbi. Dan yang ketiga dari pembahasan yang kita ambil juga adalah mafsadah dari kesyirikan dilarang oleh Allah agar kita beristighfar dari kerabat-kerabat kita yang memang jelas mati dalam keadaan kesyirikan. Maka Nabi tidak bisa beristighfar kepada pamannya yang tercinta dan kepada ibunya, dan juga Nabi Ibrahim tidak bisa dan tidak boleh beristighfar kepada bapaknya Azar. Maka ini semuanya menjadi pendalilan bagi kita bahwa kesyirikan itu mafsadahnya sangat besar. Maka hubungan cinta kasih antara bapak dengan anak, antara anak dengan bapak, antara istri dengan suami, dan seterusnya, teman-teman dekat, teman kental, tidak bisa saling berhubungan baik, tidak mewariskan, tidak memberikan doa dan istighfar kepada orang-orang yang tidak sekufu agamanya. Maka orang-orang yang musyrik tidak boleh mempunyai hak-hak seperti tadi. Namun bagi keluarganya yang muslim, maka saling beristighfar dan juga saling mendoakan. Kecuali kerabat-kerabat yang musyrik dan mati dalam keadaan kekufuran, maka diharamkan. Bahkan warisan pun tidak diperbolehkan. Allahul musta'an. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka di dalam hadis terakhir Buraidah ini juga faidah bantahan kepada mereka Ahlul Bait yang tidak tega untuk mengatakan keluarga Nabi di api neraka. Sampai sekarang kelompok Ahlul Bait selalu mengatakan bahwa paman Nabi dan bapak Nabi dan ibu Nabi
di surga, tidak di neraka. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang wadih seperti ini? Mereka tidak ridho. Ya sudahlah, mereka anggap seperti itu ahlul bait, ya sudah. Karena keluarga Nabi, bapak Nabi, ibu Nabi, paman Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang sahih seperti ini? Tetap tidak mau. Dan kalau antum lihat bagaimana mereka di YouTube, dari orang-orang ahlus sunnah juga, dari ahlul bait, mereka membantah kepada kita, walau alam dari dalil-dalil yang sanadnya tidak benar, bahwa bapaknya Nabi di surga akan berkumpul kelak dengan ibunya di surga, dan dengan pamannya Abu Thalib di surga. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa Abu Thalib di api neraka dan seringan-ringannya adab? Di hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dari Abi Sa'id Al-Khudri, seringan-ringan adab bagi Abu Thalib, di mana dia menggunakan sandal yang ada batu dari api neraka, menggelegak, membuncah otaknya. Kata mereka, masuk surga. Ya sudah, terserah. Surga punya mereka, mereka masukkan surga, monggo. Gitu saja jawabnya. Adapun kita yakini surga punya Allah, Allah telah menyebutkan hadis-hadis, Nabi Muhammad telah menyebutkan hadis-hadis yang sahih, dan dia Rasulnya, bahwa bapaknya di api neraka seperti di hadis Anas, yang mana seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aina naqati? Maka Nabi marah, naqatuk kada wa kada. Ya Rasulullah, man abi? Siapa bapakku? Nanya siapa bapaknya? Abuk fulan. Ditanya lagi, aina abi? Maksudnya dia di surga api neraka. Abuk finnar. Sudah. Itu doa Nabi. Maka merasa kasihan orang ini berpaling bapaknya ke api neraka. Ta'al, abuk wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di api neraka, di Sahih Al-Bukhari. Maka bapaknya Nabi Muhammad, kata Nabi sendiri, di api neraka. Dan dia yang paling tahu tentang khobar. Kelompok ahlul bait la fil jannah. Ya sudahlah, surga punya kalian, masukkan itu keluarga Nabi ke surga. Semua. Abu Jahal, pamannya Nabi Abu Lahab, dari saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, masukin juga. Lalu surat Tabat Yada apa maknanya? Itulah yang namanya ta'assub. Ta'assub dengan ahlul bait, ahlul bait. Akhirnya bapaknya Nabi pun di surga. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.